Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan meneruskan cerita tentang Babat Alas Cirebon. Di mana Kanjeng Maulana Insan Kamil Syarif Hidayatullah setelah selesai berguru kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW berkeinginan menjalankan ibadah haji ke Baitullah. Setelah sebulan lamanya beristirahat di Keraton Mesir, Kanjeng Maulana Insan Kamil berkeinginan untuk pergi ke Baitullah dan ke Madinah untuk mengamalkan ibadah haji. Lalu meminta izin kepada Ibunda Syarifah Mudain atau Ibunda Rara Santan. Waktu itu sebagda bulan puasa. Sang ibunda pun mengizinkannya dan memberi bekal uang 100 dirham. Kanjeng Maulana Insan Kamil pergi sendirian tidak mau dengan pengiring. Meneruskan perjalanannya dan tibalah di dalam hutan besar. Tidak lama kemudian datanglah para perampok 9 orang Yahudi. Maulana Insan Kamil berkata, "Hai orang Yahudi, kamu menghendaki kepada dunia. Terimalah uang 100 dirham dari pemberian Kanjeng Ibu." Para Yahudi itu menerimanya dengan berebutan, akan tetapi dalam pikiran para perampok itu terlintas, tentu ini masih banyak dalam kantongnya, karena itu mereka akan menggumulinya lagi. Kanjeng Maulana Insan Kamil berkata, "Wahai begal, apa kamu belum merasa cukup? Ini ada lagi pohon emas, bagilah di antara kamu." Orang-orang Yahudi terheran-heran, ada pohon ditunjuk jadi emas. Dalam pikiran para Yahudi itu, orang ini tentu memiliki ilmu keduniaan, tidak usah dagang atau merampok. Kalau sudah mempunyai ilmu itu, tentu senang. 9 orang Yahudi itu lalu sujud tobat mohon di wajang ilmu keduniaan. Kanjeng Maulana lalu memberi wejangan syahadat kalimah 2. Sejak itulah para Yahudi itu sudah Islam semua. Batkah yang memberi wejangan, 9 orang Yahudi itu keluar keramatnya. Jadi sungguh-sungguh mereka bermaksud mengabdi kepada Kanjeng Maulana Insan Kamil. Lalu Kanjeng Maulana Insan Kamil segera meneruskan perjalanannya ke Tanah Mekah, diiring para Yahudi yang 9 orang itu. Pada akhirnya mereka datanglah sudah di Tanah Mekar, yang pada waktu itu sedang waktu haji. Kanjeng Maulana dan rombongan pada turut mengamalkan ibadah haji, sebagdanya haji lalu pergi ke Madinah, sebagdanya ziarah kepada kubur Kanjeng Rasulullah SAW. Kanjeng Maulana Insan Kamil lalu berguru di tanah madhab Hanafi, seterusnya dari madhab Hanafi, lalu mereka berguru kepada madhab Hambali, selesai berguru kepada madhab Hambali, lalu berguru kepada madhab Maliki, setelah selesai berguru kepada madhab Maliki, lalu berguru kepada madhab Syafi'i. Setelah selesai berguru lalu Kanjeng Maulana kembali ke Praja Mesir. Kanjeng Maulana dinobatkan menjadi Sultan Mesir Maulana Mahmud pada tahun 1468 Masehi. Seluruh para wadia dan rakyat Mesir semua bersukaria, karena Sang Gusti sudah menjabat sebagai Sultan. Lebih aman pribawanya Aulia Allah Kutubi zaman Khalifatur Rasulillah SAW. Kanjeng Maulana Insan Kamil bertolak menuju Cirebon di Pulau Jawa. Diceritakan Ibunda Kanjeng Ratu Syarifah Mudain pada suatu hari mendekati sang putra Kanjeng Sultan Mahmud. Kanjeng Ratu berkata, "Hai putraku, karena sudah menjabat sebagai Sultan memangku negara, Ibu sekarang menggugat perjanjian ayahanda. Kelak, kalau mempunyai anak lelaki yang bertindak mengislamkan orang sepulau Jawa dan para kerabat Pajajaran. Sekarang sudah waktunya, seyogianya datanglah di Pulau Jawa, menghadaplah kepada Pakdeku Cirebon, serahlah Anda kepada orang tua, apa yang seharusnya dituruti." Kanjeng Sultan mematuhi perintah Ibunda, segera memanggil sang adik Syarif Burullah dan berkata, "Hai adik, jadilah pejabat mewakili kedudukanku." Kakak hendak mematuhi perintah Ibunda, bertolak ke Pulau Jawa, Cirebon yang dituju. Sekarang serah negara, harap diurus dengan baik. Syarif Nurullah menyanggupinya, segera Kanjeng Maulana Insan Kamil mohon pamit. Kanjeng Ibu memberi izin, lalu meneruskan perjalanan. Singkat cerita, Kanjeng Maulana Insan Kamil datang sudah di Cirebon. Hatur bertahu, sungguh putra Rara Santan, Kiku Cirebon bergembira sekali sambil merangkulnya. Segera sang kemenakan dibawa masuk ke dalam keraton Pakungwate, digembirakan dan dihormat-hormat. Orang Cirebon setelah mengetahuinya geger, bercerita satu sama lain dengan gembira sekali. Kala itu tahun 1470 Masehi. Kiku bertanya, "Hai putra, bagaimana ibu dalam dan putra, apa yang dikehendaki? Mungkin mengemban perintah Ibunda?" Menjawab Kanjeng Maulana Insan Kamil, "Sungguh Ananda diutus oleh Ibunda disuruh menghaturkan sembah baktinya, dan pula disuruh mengislamkan para kerabat di Pajajaran. Namun pesannya, bahwa Ibunda menyerahkan perkara ini kepada Pakde. Bagaimana seharusnya, Ananda tunduk."
Berkata Ki Kuwu, sekarang belum waktunya. Sebaiknya putra berguru dulu kepada Ki Syekh Nurjati yang berpegurun di Gunung Jatim. Nanti bagaimana kehendak Rama Guru? Kanjeng Maulana segera berangkat dengan Ki Kuwu menuju Gunung Jati. Datang sudah di hadapan Syekh Nurjati. Syekh Nurjati berkata, "Selamat datang Maulana Insan Kamil yang jadi Khalifatur Rasulullah. Bagaimana yang dikehendaki? Tidakkah Tuan yang sudah dimuliakan?" Berkata Kanjeng Maulana, "Menurut suruhan Rasul, tidak boleh mengatas-atasi, disuruh berguru apa kebiasaan di dunia. Saya mohon berguru kepada Tuan." Segera Syekh Nurjati memberinya unjangan torekat. Sempurnanya ilmu hingga tamat semua. Berkata Syekh Nurjati, "Semoga putra mau menghadap Sunan Ampel di Ampel Denta. Bibitnya wali di Pulau Jawa. Baik mohon berguru kepadanya." Kanjeng Maulana Insan Kamil mematuhi perintah guru. Lalu segera mohon pamit meneruskan perjalanan. Kanjeng Maulana Insan Kamil bertolak ke Ampel Denta. Dan pada suatu hari, Kanjeng Sinuhun Ampel Denta sedang dihadap oleh para murid, sang putra Sunan Bonang, Sunan Undung, dan Sunan Giri, Syekh Maghrib, Syekh Lemah Abang, Syekh Bentong, Syekh Majagun, dan Pangeran Magdun, Pangeran Derajat, Pangeran Welang. Seluruh para murid pada kumpul. Kanjeng Sunan Ampel berkata, "Hai adik Sunan Giri dan para murid semuanya, harap menjadi tahu kalian. Nanti sebentar lagi akan ada datangnya wali kutub yang menjadi Khalifah Rasulullah. Tidak ada nabi, ya adanya wali. Derajatnya wali yang punjul. Tidak antara lama datanglah Kanjeng Maulana Insan Kamil berteja kuung-kuung. Bercahaya pelangi di atas kepalanya. Para wali melihatnya dengan terperanjat. Disangka Kanjeng Rasulullah. Sudah pada bersalaman, para wali lebih hormat. Berkata Kanjeng Sunan Ampel, "Selamat datang putra. Bagaimana kehendaknya? Tidakkah Tuan yang menjabat wali kutub?" Berkata Kanjeng Maulana, "Betul perkataan dalam, namun saya lebih doif. Menurut suruhan Rasul, saya disuruh berguru, bagaimana lumrah adat dunia. Saya mohon berguru kepada Tuan." Kanjeng Sunan Ampel segera memberinya unjangan tarekat yang bangsa latifah. Kanjeng Maulana sudah selesai olehnya, sabda guru, lalu ditunjuk menjabat imam di Cirebon, dan diredhoi menggelarkan agama Islam, mengislamkan yang belum Islam. Kanjeng Maulana mematuhi perintah guru, karena sudah ada izin menggelarkan agama Islam. Segera mohon pamit meneruskan perjalanannya. Kanjeng Maulana Insan Kamil bertolak ke negara Cina. Dan pada suatu waktu, Kanjeng Maulana Insan Kamil bertolak ke negara Cina, datang sudah di pinggir pantai. Kanjeng Maulana mendatangi tukang keramik pembikin piring panjang. Setelah tukang keramik piring panjang itu masuk Islam, Kanjeng Maulana meneruskan perjalanannya ke tukang bikin penimbal poci. Setelah tukang bikin poci masuk Islam, Kanjeng Maulana Insan Kamil meneruskan perjalanannya ke Praja Tartar. Datang sudah di ibu kota. Orang Tartar dan pembesar-pembesarnya berturut-turut berhasil diislamkan. Kanjeng Maulana sementara waktu lamanya bermukim di sana, terdengar oleh berbagai negara tetangga, bahkan 4 negara sudah memeluk agama Islam, termasuk lebih bijaksana. Waspada penglihatannya, tahu sebelum terjadi. Diceritakan dalam keraton Sri Maharaja Ongke, Ratu Agung di negara Cina sedang disembah oleh seluruh para wadya. Jumpa para pejabat pemerintahan. Berkata sang Maharaja, "Hai Patih, menurut kabar, bahwa di negara Tartar ada pendeta baru, termasuk bijaksana, waspada penglihatannya. Sekarang undanglah menghadap, supaya bersama seperjalanan, harap jangan sampai tidak terbawa." Kian Patih mengucap sandika. Segera Kian Patih berlalu sudah dari hadapan sang raja. Perjalanannya dipercepat dengan mengendarai kuda. Antara hari kemudian datanglah ia di negara Tartar dan bertemu dengan Kanjeng Maulana Insan Kamil, lalu duduk sejajar. Berkata Kanjeng Maulana, "Hai Patih, selamat datang. Anda datang tergesa-gesa seperti ada keperluan yang penting." Berkata Kian Patih, "Apakah Anda pendeta yang masyhur itu? Siapa nama Anda dan dari mana asalnya?" Kanjeng Maulana menjawab, "Dari Pulau Jawa, Cirebon tempatnya, Insan Kamil namaku." Lalu Kian Patih berkata, "Sekarang juga dipanggil menghadap oleh Sang Prabu Cina. Sungguh sekarang juga harap bersama seperjalanan." Berkata Kanjeng Maulana Insan Kamil, "Hai Patih, harap Anda terlebih dahulu, nanti aku bertemu di dalam keraton, tidak usah diiringkan." Kian Patih mematuhinya, segera pulang kembali ke ibu kota dan lebih dipercepat perjalanannya. Diceritakan, Raja Cina yang sedang disembah, tidak antara lama datanglah Kian Patih. Kanjeng Maulana Insan Kamil sudah berada di hadapan Raja Cina. Kian Patih terheran-heran,
bahwasannya Kanjeng Maulana Insan Kamil telah datang terlebih dahulu. Segera sang raja berkata, apakah itu orangnya pendeta baru di negara Tartar? Apakah nyata kebijaksanaannya? Kian Patih berkata, sungguh menurut kabar bahwa pendeta baru itu bijaksana. Segera sang raja mengadakan percobaan. Sang putri raja di atas perutnya diletakkan sebuah bokor kuningan dihias sedemikian rupa, hingga sang putri terlihat seperti sedang mengandung. Lalu dikeluarkan menghadap sang ayahanda. Berkata sang raja, hai pendeta muda, lihatlah putriku itu. Apakah ia mengandung oleh karena penyakit, atau apakah mengandung sebenarnya? Kalau kena penyakit, apa obatnya? Kalau mengandung oleh siapa? Supaya selekasnya Anda memberi petunjuk. Kanjeng Maulana Insan Kamil melihat dalam Lauhil Mahfud, bahwasannya sang Raja Onggi tidak ditakdirkan Islam serakyatnya, hanya putih dan rombongannya. Lalu Kanjeng Maulana berkata, hai Raja Cina, itu putri Anda mengandung, karena kuasanya Allah, tanpa lawan jenis. Oleh karenanya Raja Onggi murka sekali. Kanjeng Maulana sangat dimarahi dan diusir. Kanjeng Maulana segera pulang dan meneruskan perjalanannya. Diceritakan sang putri Cina, bokor kuningan yang diletakkan di atas perutnya itu seketika lenyap, jadi mengandung sungguhan. Raja Onggi terbengung-bengong dan heran sekali. Sang putri jatuh cinta pada Kanjeng Maulana Insan Kamil, siang malam menangis. Tidak ada yang terlihat selain Kanjeng Maulana. Segera sang raja menyebar wadyabala untuk mencari Kanjeng Maulana. Di negara Tartar sudah tidak ada. Sang putri Cina sangat rindu dan berkata, duhai ayahanda Prabu, bunuhlah putra Paduka, serah jiwa raga, hidup tanpa guna, kalau tidak jadi satu dengan pendeta muda itu. Kalau diridhoi, saya mau menyusul sendiri ke Pulau Jawa. Sang Prabu kebingungan sekali. Kalau tidak dituruti niscaya sang putri mati. Sang Prabu segera memanggil Kian Patir. Engkau iringilah putriku Ungtin, bertolak ke pendeta muda yang berada di Pulau Jawa, dan bawalah seorang bupati, wadyabala 1.500 orang, dan kapal 3, isilah guci, piring panjang, kom, jembangan, dan uang 1.000.000. Niklat, kalau sudah bertemu dengan pendeta muda itu, dimohon pulang ke negara Tartar. 5 negara bagian aku akan memberikannya, sungguh janganlah tidak sampai terbawa. Orang-orang satu kapal dan barang-barang di dalam 2 kapal. Berikanlah kepada pendeta muda, kalau putri suka di Pulau Jawa, supaya tetap bermukim di Pulau Jawa untuk mengabdi kepada pendeta muda. Kian Patih mengucap sandikar, segera sang putri melanjutkan perjalanannya diiringi wadyabala 1.500 orang. Datang sudah di pinggir pantai, sang putri segera masuk ke kapal beserta pengiringnya. Barang-barang sudah dimuat, segera berlayar menuju Cirebon Pulau Jawa. Patih Keling beserta bawahannya masuk Islam. Diceritakan Patih Keling dan rombongannya berjumlah 99 orang sedang mengadakan upacara, tradisi merubung jenazah rajanya, di atas kapal layar di tengah lautan. Tidak lama kemudian datanglah Kanjeng Maulana Insan Kamil di hadapan mereka. Bertanyalah Kanjeng Maulana, ini adalah orang apa? Ada bangkai dirubung dijaga-jaga. Sebaiknya, kamu sekalian masuk agama Islam. Orang-orang Keling itu tersinggung dan marah. Mata mereka mendelik. Oleh karena keramatnya Kanjeng Maulana, orang-orang Keling itu satu persatu roboh, tidak bisa bergerak. Segera orang-orang Keling itu mohon ampun dan sembuh lagi seperti sedia kala. Kanjeng Maulana segera memberi wejangan syahadat kalimah 2, orang-orang Keling lalu waluya lagi sembuh seperti semula. Ki Patih dan rombongan lalu mengabdi, rombong jenazah raja diburak lalu ditinggalkan. Mereka mengiring Kanjeng Maulana terus berlayar ke Cirebon. Diceritakan Sri Mangana atau Kuul Cirebon telah membangun pesanggerahan di Gunung Sembung untuk sang putra ponakan. Sri Mangana sedang berkumpul di Masjid Pejlagrahan. Tidak lama kemudian datanglah sang putra Insan Kamil sudah di hadapannya dengan diiring oleh Ki Patih Keling dan rombongannya. Sri Mangana bergembira sekali. Sang putra dibahagiakan dan dihormat-hormat antara hari. Lalu Kiku berkata, hai putra Insan Kamil, sekarang seyogianya jadi imam, menggelarkan agama Islam. Rama menyerahkan keraton Pakungwati tanah Cirebon serakyatnya dan si Rama menyediakan pesanggerahan di Gunung Sembung. Kanjeng Maulana menjawab, terima kasih atas sih pemberian Rama, pada waktu sekarang putra belum dapat menerima negara, karena belum mempunyai karya. Namun Gunung Sembung saya terima untuk pemukiman orang-orang Keling. Kiku menyetujui. Segera orang-orang Keling beres-beres di Gunung Sembung dan merasa senang. Cirebon diserahkan kepada Kanjeng Maulana Insan Kamil.
Dan pada suatu hari para murid pada berkumpul, Kikuyu sudah menghadap Pangeran Panjunan, Pangeran Kajaksan, Syekh Datuk Hafid, Syekh Majagun, Syekh Lemah Abang, Syekh Benton, Syekh Maghrib dan para gegedeng sudah pada datang. Kikuyu berkata, sekarang Rama memasrahkan putri Rama yang bernama Ratna Pakungwati dan keratonnya berikut seluruh wilayah Cirebon yang dapat Babakyasa atau yang membangun Rama pribadi. Terimalah semuanya. Semoga putra menjabat sebagai Nata atau Raja Cirebon, memangku keraton Pakungwati. Kanjeng Maulana menerimanya menurut kehendak Rama Uwa, berkata Pangeran Panjunal. Begitu pula si Raka menyerahkan adik Siti Bagdat serombongannya berikut dukuh Panjunan serakyatnya. Hanya semoga rakyat Panjunan seturunannya diberi tanah untuk penghidupannya, yaitu tanah liat untuk membikin keramik, karena si Raka mau pergi bertapa. Syekh Datuk Hafid dan Pangeran Kajaksan pula menyerahkan penganut-penganutnya. Kanjeng Maulana menerimanya. Kikuyu berkata, putra semoga memasuki keraton Pakungwati dan hari besok dinobatkan. Kanjeng Maulana menyetujuinya. Segera dari Gunung Jati Kanjeng Maulana diiring oleh para rombongan, segenap para murid, para syekh, para pangeran, dan para gegedeng bertolak ke keraton Pakungwati. Datang sudah di dalam keraton. Kikuyu bergembira sekali menyelenggarakan hidangan kehormatan, dan malam Jumat Kanjeng Maulana menikah dengan putri Sri Mangana yang bernama Ratu Pakungwati. Kanjeng Maulana Insan Kamil sebagainya menikah, pada waktu tengah malam pergi ke Gunung Jati, sholat hajat 4 rakaat. Semoga diridhoi oleh Allah menjadi Nata atau Raja, mohon terus berlangsung seketurunannya, dan diridhoi bumi sukanya negara. Sebagainya sholat lalu ada datangnya seekor naga yang besar sekali, guriangnya Pulau Jawa, membilit, melata mohon diterima mengabdi. Kanjeng Maulana mengetahui kemauan naga itu, lalu berkata, "Hai sang naga, oleh karena engkau hewan yang besar sekali mengabdi kepadaku, bagaimana nanti para wadyabala manusia? Niscaya tidak ada yang berani dekat." Sang naga berucap, "Duhai Gusti, bagaimana kehendak Paduka, karena hamba ingin mengabdi, mohon diterima." Kanjeng Maulana menjawab, "Kalau engkau sungguh-sungguh mau mengabdi, jadilah sebuah keris, untuk agemannya yang jadi raja. Lebih dekat engkau mengabdi ketimbang wadya manusia." Sekonyong-konyong naga jadi keris dapur naga berluk 9, keris lalu dipegang, disebut keris kaki naga gede. Kanjeng Maulana sudah dikabul hajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diridhoi jadi raja. Lalu pulang ke keraton Pakungwati terus sholat subuh di dalam Masjid Pejagrahan. Seluruh para wali dan para wadya Cirebon sudah berkumpul, sebagainya sholat mereka tetap pada berkumpul, segenap para syekh, para pangeran, para gegeden dan Kikuyu Sri Mangana. Setelah Kanjeng Maulana dinobatkan oleh Wali Songo Jawa Dwipa sebagai kepala negara Cirebon, Antara Bagda Jum'ah mengumumkan kepada halayak ramai bahwasanya Kanjeng Maulana Insan Kamil menjabat sebagai Yang Sinuhun Susuhunan Jati Purba, Panatep Panata Agama Aulia Allah Ta'ala Kutubi Zaman. Khalifatur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun 1479 Masehi. Patih Keling diangkat menjadi patihnya disebut Dipati Suranenggala, Pepatih Dalam, Kanjeng Sinuhun Susuhunan Cirebon. Kanjeng Maulana sesudah selesai dinobatkan sebagai Yang Sinuhun Kanjeng Susuhunan Cirebon yang bersemayam di Keraton Pakungwati Cirebon. Antara hari kemudian, lalu membangun tembok keliling keraton. Susuhunan Cirebon diakui pula oleh Wali Songo Jawa Dwipa sebagai Panatep Panata Agama seluruh Sundan. Sejak tahun ini pula Cirebon memberhentikan upeti tahunannya kepada Pajajaran dan Raja Galuh. Pada tahun ini pula Wali Songo Jawa Dwipa mengakui Raden Patah sebagai Sultan Demak. Namun Brawijaya Majapahit masih mengakui Demak sebagai negara bagian Majapahit. Hanya Majapahit tidak mengadakan tindakan apa-apa. Sunan Gunung Jati bertolak ke Luragung. Bersambung, cerita selanjutnya Burak Pajajaran.